Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Sinyo Adi Channel, sebuah channel yang menceritakan tentang kisah nyata, misteri, horor, dan sebagainya. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah guru di pedalaman Kalimantan. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya saudara-saudaraku menyediakan rokok, kopi, dan cemilan. Kenapa saya minta menyediakan kopi, rokok, dan cemilan? Supaya bisa menikmati cerita-cerita saya. Oke, kalau semua sudah tersedia, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 1980-an. Ada seorang anak muda, sebut saja namanya Rudi. Anak muda ini baru lulus dari sekolah pendidikan guru yang disingkat SPG. Dia dapat amanah dari orang tuanya untuk menjadi guru sebelum dia berkuliah. Nah, sekarang bapaknya sudah tiada, meninggal. Dia mengikutilah keinginan bapaknya almarhum menjadi guru, dan dia berkuliah di sekolah pendidikan guru sampai lulus, yaitu di Pontianak. Setelah dia lulus, dia mendapatkan tugas dari Departemen Pendidikan Agama, ditugaskan langsung di pedalaman Kalimantan. Desa dusun itu di peta pun tidak ada di peta, tidak terlihat di peta, tidak masuk dalam peta. Dia ditugaskan di dusun itu. Dalam perjalanan dari Pontianak ke dusun itu, pedalaman Kalimantan itu memakan waktu selama 10 hari. 7 hari dari kota Pontianak ke kabupaten kecamatan. Dia menaiki kapal yang dinamakan kapal Bandon selama 7 hari ke kabupaten kecamatan. Dari kabupaten kecamatan menuju dusunnya itu dia memakan waktu 3 hari, memakai perahu motor. Di dalam perjalanan menuju dusunnya itu, si Rudi menikmati perjalanannya itu di sungai. Dia menikmati alam yang sangat indah lah, rimbun, tinggi, dan sesekali dia melihat orang hutan bergelantungan di dahan-dahan, dan bunyi-bunyi burung khas Kalimantan itu bersautan. Sangat indah dilihat. Setelah sampai di dermaga kecil dusun itu, si Rudi itu disambut kepala desa, kepala dusun, sebut saja namanya Pak Agung. Untuk sebelum masuk cerita itu, saya ingin menjelaskan detail yang namanya Rudi. Rudi itu baru berumur 20 tahun. Orangnya tinggi besar, putih, karena dia senang olahraga ya, tinggi besar putih. Umurnya 20 tahun, sudah menjadi guru dan ditugaskan di pedalaman langsung. Ya, gimana ya,
baru lulus kuliah jadi guru langsung ditugaskan di pedalaman ya kaget. Tapi mungkin tuh si Rudi itu memikir ini pengalaman pertamaku untuk menjadi guru. Setelah sampai di dusun itu dan disambut oleh Pak Rudi kepala dusun itu, disambut Pak Agung kepala dusun itu, sambil berjalan menuju rumah Pak Agung itu, dia melihat rumah-rumah, jarang lah di dusun rumah-rumah berjaraknya jarang jauh-jauh juga sih, dari rumah satu ke rumah lain. Dan dia melihat rumah-rumah khas orang Kalimantan ya, rumah panggung dengan kayu. Sesampainya di rumah Pak Agung, Pak Agung bilang ke Rudi, Nak Rudi, bahasa ininya, Nak Rudi, untuk sementara hari ini Nak Rudi malam ini Nak Rudi nginep di rumah Bapak. Nanti besok Bapak antarkan Nak Rudi ke rumah dinas guru yang akan ditempati Nak Rudi. Oh iya Bapak, siap. Akhirnya Rudi mau beristirahat, tapi malam itu banyak tamu-tamu lah, warga yang datang untuk ingin menonton TV di rumah Pak Agung itu, karena di desa itu memang belum ada listrik. Semua warga memakai lampu minyak itu loh. Cuma satu-satunya rumah yang memakai listrik itu ya Pak Agung itu. Karena Pak Agung itu rumahnya dia menggunakan genset, dan di rumahnya Pak Agung juga ada TV lah buat hiburan. TV dia memakai parabola. Makanya warga setempat mencari hiburannya kalau malam ya di rumah Pak Agung itu. Ramai sekali, satu persatu datang anak-anak, bapak, ibu-ibu. Nah, si Rudi itu berhayal, oh inikah calon murid saya untuk yang saya akan mengajarnya. Akhirnya datang satu persatu. Nah, di sela orang-orang datang ada sesosok wanita juga ingin menonton di rumah Pak Agung. Dicermatilah sama si Rudi itu, dia cantik sekali ya, rambutnya hitam panjang tebal, kulitnya putih, matanya tajam, cantik sekali. Siapakah dia? Di pikirannya Rudi. Nah, dari belakang Pak Agung berbisik, dia namanya Yani. Ya, memang dia wanita tercantik, paling cantik di desa ini. Wah, Kak Agung kaget. Pak, sambil batu-batu lah, kaget gitu. Pak, kok bisa aja? Udah nggak usah malu-malu lah. Orang baru di sini dan warga di sini juga sama seperti kamu melihat si Yani ini ya, seperti itu. Emang dia wanita tercantik di sini. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah, setelah itu berlanjutlah pada nonton TV itu ya, warga ramai sekali. Si aku tidak sengaja bertatap-tatapan lah sama si Yani ini, tapi masih malu-malu dia. Akhirnya nonton TV rame-rame. Akhirnya sudah larut malam, warga pun selesai pulang, pada pulang satu. Nah, keesokan harinya si Rudi itu diantar oleh Pak Agung
diantar ke rumah dinasnya. Rumah dinas itu sudah berdiri selama 5 tahun lah, 5 tahun yang lalu didirikan, ya belum lama. Rumah baru di desa itulah hitungannya baru 5 tahun. Sebelum si Agung itu menempati si Rudi itu, sebelum si Rudi itu menempati rumah dinas itu, sebelumnya sudah ada guru yang menempati itu, tapi hanya kuat hanya 2 tahun apa setahun itu dia langsung dipindahkan ke kota lagi karena banyak hal permasalahan oleh guru yang sebelumnya. Nah, si Agung membersihkanlah rumah-rumah itu. Ya lumayan kotor lah, sudah 2 tahun tidak ditempati. Di rumah itu tidak besar ya, cuma ada 1 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. Tidak ada kamar mandi di situ. Dan si Rudi itu membersihkan rumahnya, rumah dinasnya itu dengan kotor. Wah, kotor-kotor banget lah, berdebu, banyak sarang laba-laba karena sudah 2 tahun ditinggal sama guru sebelumnya itu. Nah, Pak Agung itu menghampiri si Rudi. Nak Rudi, Bapak nggak bisa sampai selesai membantu Nak Rudi untuk membersihkan rumahnya karena ada Bapak ada urusan juga mau ke ladang. Oh, ya Pak, silakan Pak, nggak apa-apa, saya akan bersihkan sendiri. Ya udah, saya pamit ya, Nak Rudi. Ya Pak, terima kasih banyak untuk semuanya. Nah, kalau Pak Rudi mau setelah bersih-bersih ini mau tidur di sini, silakan. Mau tidur di rumah Bapak lagi, nggak apa-apa. Oh iya Pak, saya mau mencoba tidur di sini malam ini, kata si Rudi itu. Akhirnya Pak Agung pergi. Setelah bersih, si Rudi itu kelelahan lah, capek. Akhirnya tertidur kaget, pas bangun udah malam itu. Udah malam kok gelap ya? Oh iya, aku lupa mau minta lampu sentir lah, mau minta lampu minyak sama Pak Agung. Akhirnya dia mencari senter di tasnya, senter. Akhirnya dia keluar, dia mencari jalan pintu belakang. Dia buka pintu belakang, dia kaget ban kepala. Loh, kok kuburan? Banyak patok-patok ini, banyak nisan-nisan, ternyata mungkin ini kuburan. Akhirnya setelah itu dia tutup lagi dengan ada deg-degan. Aduh, kaget aku, kira tanah kosong malah ternyata kuburan. Akhirnya menyenter lagi si Rudi ke depan ya, pintu depan. Baru mau dibuka itu pintunya, tuh ada Pak Agung di depan. Kaget ban kepala. Wah Pak, kira siapa Pak? Kita saja. Oh, ini Bapak lupa mengasih lampu minyak ke Rudi, Dek Rudi. Bapak lupa, ini lampu minyaknya 1 buat tidur di malam ini. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Akhirnya Pak Agung menawarkan ke Rudi, Dek Rudi kan belum makan, yuk makan dulu ke rumah. Akhirnya diajak si siapa Rudi itu ke rumah Pak Agung. Sampai rumah makan, dan Pak Agung menjelaskan, Pak Agung bilang ke Rudi, Dek Rudi, Nak Rudi, untuk malam ini bagaimana anak saya menemani Nak Rudi tidur di rumah dinasnya. Itu ajak aja si Danang. Oh iya Pak, dengan senang hati kalau Danang mau. Akhirnya Danang ikut sama si Rudi tidur di rumahnya, di rumah dinasnya. Setelah di rumah dinas, si Danang tuh langsung tidur, lelap sekali. Tapi si
si Rudi nggak bisa tidur, masih aktif, masih takut gitu. Itu apa ya, masakan di belakang ada kuburan, wah ngeri sekali. Akhirnya lama-lama ya si Rudi ketiduran juga. Nah besok paginya si Rudi mau mandi loh, ada kamar mandi ini, gimana ini man? Bilang sama si Danang, Nang, kita mau mandi di mana ini? Oh mandi di kali lah, kak, itu di kali, mandi di kali. Akhirnya jauh pak enggak, Nang gitu, mandinya kalinya jauh enggak, Nang, kalinya enggak kah, deket kah? Akhirnya berdua lah sama si Danang sama Rudi mandi ke kali. Wah akhirnya cuacanya dingin tapi ternyata airnya hangat, mandi seger itu, ada setengah jam lah mandi. Akhirnya balik lagi ke rumah dinas. Si Rudi balik ke rumah dinas dan Danang pulang. Akhirnya karena itu hari Minggu kan, belum mengajar lah, si Rudi juga masih membereskan lah rumah, bersihan halaman, banyak rumput-rumput yang tinggi lah itu. Setelah itu ditemani sama si Danang, balik lagi Danang ditemani si Rudi itu bersih. Akhirnya sampai sore itu si Rudi juga mau mandi lagi kali, ditemani sama Danang. Setelah sore udah gelap lah, nggak sore udah gelap itu, anak lupa mandi kali, ditemani sama si Danang. Nah temani saya yuk mandi di kali. Iya kak. Akhirnya mandi kali, baru berburu di kali. Si Rudi melihat ada bola api melintas itu di seberang sungai itu, bola api melintas. Si Rudi tak dikira si Rudi itu meteor. Nang, itu apa tuh Nang? Kayak meteor, ada bola kayak api bercahaya itu. Wah langsung si Danang ketakutan. Ayo kak cepat kita pulang. Loh kenapa Nang? Udah pokoknya pulang, nanti diceritain. Dengan tergesa-gesa tanpa banyak bicara langsung pulang. Nah, sampai rumah Pak Agung, ceritakanlah itu. Pak, saya melihat tadi ada bola bercahaya di seberang kali itu Pak. Oh itu santet Nak Rudi. Oh santet. Wah